Hai Sobat Tangguh, kembali lagi di channel Tangguh AC Mobil. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin di luar AC mobil. Nah, bagi pengendara pemula mungkin awal-awal mau berkendara mobil itu rasanya pasti excited banget. Tapi nggak jarang juga yang ketika masuk mobil rasanya nervous banget, ya nggak? Meskipun kita udah lancar mengendarai mobil, tapi ya kadang-kadang ada aja kesalahan-kesalahan yang suka dilakukan, baik itu secara sadar ataupun nggak sadar. Untuk itu, kita udah rangkum, ini dia 7 kesalahan yang umumnya dilakukan oleh pengendara mobil, baik itu pemula ataupun yang sudah lancar. Check it out! Yang pertama, mengemudi terlalu dekat dengan mobil yang ada di depan kita. Nah, biasanya kesalahan ini bisa dilakukan oleh pemula, bahkan yang sudah mahir sekalipun. Bagi yang udah lancar, biasanya suka gatel nih untuk ngepas-pasin jarak antara mobil dengan yang ada di depannya. Padahal, hal tersebut bisa membahayakan kita dan juga pengendara lain, baik yang posisinya di depan atau di belakang kita. Sebenarnya, menurut aturan, sebaiknya kita memberi jarak 3 detik. Atau jika cuaca sedang buruk, bisa menyisakan 1 detik lagi dari pengendara yang ada di depan kita. Tujuannya adalah untuk memberi ruang pengereman bagi pengemudi mobil di depan kita, jika sewaktu-waktu mobil berhenti mendadak. Yang kedua, mengecek blind spot atau titik buta. Seringkali kita tidak memperhatikan blind spot atau titik buta saat berkendara. Blind spot adalah apa yang tidak kita lihat di kaca spion. Ada banyak kasus saat mobil kita lecet-lecet akibat terkena benda ataupun kendaraan lain tanpa kita sadari. Kalau kita nggak perhatian pada titik buta ini, bahayanya dapat menyebabkan kecelakaan. Begitu pula sebaliknya, kita perlu waspada saat berada di titik buta pengendara lain yang ada di depan kita. Saat mengecek blind spot, terkadang kita perlu menengokkan kepala kita hingga 90 derajat. Jangan menengok berlebihan, apalagi hingga badan kita ikut bergerak, karena bisa berbahaya saat kita memegang setir. Setir bisa ikut berbelok, terutama saat kita menggenggamnya sangat erat. Selain titik buta, sobat juga bisa pelajari cara memegang setir yang benar. Misalnya, memegang setir di arah jarum jam 3 untuk tangan kanan dan jam 9 untuk tangan kiri. Atau teknik menyilang saat hendak berbelok. Yang ketiga, tidak melihat kaca spion. Tentu saja, waktu kita belajar mobil, hal mendasar yang perlu kita perhatikan selalu adalah spionnya. Tapi banyak juga yang belum mengerti nih, kalau kita perlu mengatur kaca spion agar kita bisa melihat lebih banyak jalanan dan kendaraan lain yang berada di sekitar mobil kita. Bukan sebaliknya, malah mengatur posisi spion dan mobil lain yang ada di sekitar kita hanya terlihat sedikit saja. Yang keempat, road rage. Road rage adalah sebuah kondisi stres dalam berkendara yang bisa memicu emosi dan amarah. Misalnya ada pengemudi lain yang memotong dan menyelip mobil sobat secara tiba-tiba. Sobat nggak perlu emosi, apalagi marah-marah saat berkendara. Karena hal tersebut bisa jadi malah memperburuk keadaan, apalagi hingga kita membalas dengan menyelip balik atau memberi tanda bahwa kita lagi kesel. Mengemudi dengan kondisi seperti ini bisa menghilangkan konsentrasi dalam berkendara. Lebih baik memilih sabar, atau memang jika pengemudi lain tersebut berkendara ugal-ugalan dan berkendaranya ngebuat kita resah, lebih baik ya udah laporin aja sama polisi atau dishub atau perusahaan pemilik mobil tersebut. Nah, biasanya nomornya itu tertera di mobilnya. Kepala dingin memang menyelesaikan masalah lebih baik sih. Tapi kalau sobat ketemu pengendara seperti ini, solusinya mau diapain nih? Tulis ya di kolom komentar. Yang kelima, tidak menyalakan lampu sen saat ingin berbelok. Kalau ngomongin lampu sen, di Indonesia nggak akan jauh dari emak-emak yang kasih sen ke kanan tapi belok ke kiri. Ya nggak sih? Pastinya ngeselin kalau kita di belakang pengendara yang kayak gini ya. Nah, sebagai pengemudi tentunya kita harus memberi sinyal kepada pengendara lain sebelum kita berbelok dengan benar. Tapi sebelumnya kita perlu melihat blind spot terlebih dahulu.
dan memastikan keadaan di sekitar kita itu aman. Setelah itu, baru deh nyalain lampu sennya. Jangan menyesatkan pengendara lain ya, seperti menyalakan lampu sen namun tidak berbelok atau berbelok ke arah lain ya. Yang keenam, mengemudi terlalu lambat. Nah, ini sering juga terjadi. Ada aja mobil yang berjalan lambat di jalur yang cepat atau jalur untuk mendahului. Selain mengesalkan, berjalan lambat di jalur mendahului bisa mengganggu kendaraan lain yang ingin melewati atau passing dan dapat memicu kendaraan lain melakukan tailgating dengan jarak yang tidak aman. Pokoknya hati-hati dan pilih jalur yang benar saat berkendara ya. Yang ketujuh, terlalu banyak ngerem. Sobat perlu berhati-hati saat nginjak rem. Jangan terlalu sering menginjak rem, sehingga membuat bingung pengendara di belakang yang melihat lampu rem kita. Kalau sobat menginjak rem terlalu sering, maka pengendara lain tidak akan mengetahui kapan sobat menginjak rem untuk mengemudi, dan kapan sobat benar-benar berniat untuk memperlambat kendaraan sobat. Pastikan kita menjaga jarak aman, kecepatan, dan tidak membuat pengendara lain bingung ya. Oke Sobat Tangguh, jadi itu dia rangkuman dari 7 kesalahan yang umumnya dilakukan oleh pengendara mobil. Kira-kira ada nggak sih yang belum saya sebutin dari 7 kesalahan tadi? Coba deh Sobat tulis di kolom komentar kesalahan apa lagi yang umumnya dilakukan pengendara mobil. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dalam berkendara, stay safe, dan juga jangan lupa untuk rawat AC mobil Sobat secara berkala. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, like videonya kalau bermanfaat, dan juga bagikan video ini ke teman-teman sobat semuanya. See you!